Perkenalkan, nama saya Eka Masrifatus Anifa, dosen program studi Teknik Lingkungan di Institut Teknologi Kalimantan. Pada video ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu di program studi Teknik Lingkungan, yaitu unit proses Teknik Lingkungan. Mata kuliah unit proses Teknik Lingkungan merupakan mata kuliah semester 4 dan merupakan juga mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Teknik Lingkungan. Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep pengelolaan air limbah atau limbah cair. Mata kuliah ini mempelajari pengolahan air limbah secara kimia dan juga biologis. Pengolahan secara kimia seperti koagulasi populasi, presipitasi kimia, ion exchange, asopsi dan juga desinfeksi akan dipelajari sebelum di minggu perkuliahan 1 sampai 8. Kemudian untuk minggu 8 sampai 16 akan mempelajari proses pengolahan biologis seperti pengolahan biologis tersuspensi seperti activated sludge, quenching bed reactor, oxidation ditch. Kemudian selain tersuspensi, kita juga mempelajari mata pengolahan air limbah secara attached aerobik seperti tricking filter dan juga biofilter. Kemudian proses pengolahan anaerobik juga dipelajari menggunakan anaerobic digestion dan juga upflow anaerobic sludge blanket. Dan di akhir perkuliahan di minggu terakhir kita akan mempelajari advanced treatment untuk mengolah limbah cair seperti membran bioreaktor, MBBR, moving bed biofilm reactor, dan juga constructed wetland. Mata kuliah ini mendukung capaian lulusan program studi Teknik Lingkungan, yaitu di akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep engineering atau re-engineering prinsip untuk menyelesaikan permasalahan rekayasa yang kompleks dalam upaya pengelolaan lingkungan. Nah, mata kuliah unit proses Teknik Lingkungan ini saya rasa yang sudah ambil pasti sudah lulus mata kuliah laboratorium lingkungan. Maafkan saya kalau lagi sedang batuk-batuk, nanti di headset kalian. Nama mikrobiologi lingkungan. Kenapa harus disyaratkan seperti ini? Karena di semester 3 kalian sudah belajar tentang parameter-parameter bagaimana air limbah ya, BOD itu bagaimana mengukurnya, pengertian BOD dan lain-lain ya, logam berat, kemudian mikroorganisme. Nah, di unit proses ini nanti kalian akan diajari bagaimana mengolah air limbah itu. Ketika misal BOD-nya tinggi. Nah, BOD-nya tinggi, COD-nya tinggi, logam beratnya tinggi. Kita harus pakai proses yang mana? Ya, seperti itu. Nah, mata kuliah unit proses Teknik Lingkungan sendiri itu nanti akan menjadi prasyarat untuk mata kuliah di semester 6 dan 7, yaitu perancangan instalasi pengolahan air minum dan perancangan instalasi pengolahan air limbah. Ya, jadi di semester 4 kalian akan belajar dulu prosesnya seperti apa. Kemudian nanti ngitung bangunannya, misal bangunan sedimentasi, koagulasi itu berapa panjang, lebar dan juga tingginya. Itu nanti akan dipelajari di PPPAM dan juga PBPAL. Nah, mata kuliah ini sebenarnya terbagi 2, unit operasi dan juga unit proses. Di unit proses, kalian akan banyak mempelajari proses-proses secara kimia dan juga biologis. Di unit operasi, kalian akan banyak mempelajari proses-proses secara fisik. Ya. Jadi satu unit bangunan biasanya tidak hanya satu proses saja, dia bisa proses fisika kimia dalam satu reaktor, ataupun proses biologis dan fisik dalam satu reaktor. Ya, seperti Oke, ini yang akan kita pelajari selama 1 semester yang tadi saya sudah jelaskan proses secara kimia dan biologis. Nah, sebelum UTS kita akan belajar proses secara kimia. Tapi setelah UTS nanti kita belajarnya adalah proses pengolahan biologis air limbah.
sama laptop. Udah diajarin kan parameter air limbah itu apa aja? Nanti dari situ kita akan dapat memilih proses yang mana yang bagus. Nah, nanti di minggu kedua ini ada reaction rate, laju reaksi. Ya, jadi minggu depan nanti jangan lupa untuk bawa laptop karena kita akan menghitung laju reaksi dari suatu proses. Ya, ini nanti biasanya ketika kalian tugas akhir, kalian banyak sekali untuk menentukan pada reaksi. Sudah, terus ke proses koagulasi flokkulasi, ini pasti nambahkan bahan kimia. Ini biasanya dipakai di PDAM. Karena kita ada pilihan lapangan juga di minggu kelima. Ya, kita akan ke IPAL sama IPAL. Ya, jadi mata kuliah UO dan UP itu ada pilihan lapangannya. Bagi kalian mau proses koagulasi flokkulasi ke di lapangan itu seperti apa? Sudah, terus ini ada chemical precipitasi penggunaan secara kimia di minggu ke-3 dan 4. Jadi kita tambahkan bahan kimia namanya kapur ya, biar parameter pencemaran air limbah itu mengendap seperti itu. Terus ada ini favoritnya anak-anak PA, asopsi. Jadi nanti kita belajar asopsi untuk mengolah air limbah. Terus yang di minggu 8-9 ya itu karena kita tidak ada UTS ya, adanya UAS saja, itu desinfeksi. Desinfeksi ini ada di PDAM dan juga di IPAL. Kita kembali ke minggu ke-9 ya, mulai masuk proses pengolahan biologis. Ini saya nanti akan dasar-dasarnya dulu yang kita akan pelajari ya. Jadi menentukan dasar-dasarnya. Kemudian karena proses pengolahan biologis itu kita menggunakan mikroorganisme, nanti di 9 tugas 8 kita akan menghitung genetika pertumbuhan bakteri. Nah, sudah kemudian di minggu ke-10 masih sama ya. Cuman kita akan menghitung kebutuhan oksigen. Seperti itu. Karena bakteri hidup butuh oksigen. Minggu ke-11 dan juga 12 kita akan mempelajari proses pengolahan biologis yang aerobik dan tersuspensi. Ya, aerobik tersuspensi ini ada kita belajar dulu prinsip dasarnya, kemudian paling yang banyak digunakan adalah activated sludge, ya, ini paling banyak digunakan, kemudian SBR, ada oxidation ditch, aerated leachant, stabilization pond. Ya, apa ya? Nanti lama kelamaan mungkin istilahnya mungkin agak asingnya di sini SBR, activated sludge, oxidation ditch. Ya. Saya tidak mengartikan ke dalam bahasa Inggris karena bahasa Indonesia karena nanti artinya aneh. Ya seperti itu. Ini nanti kalian juga lama kelamaan akan bisa tahu ya seperti itu. Mungkin kalau nanti memungkinkan setelah UTS ya kita akan seharusnya ini adalah kunjungan lapangan ke IPAL. Jadi tahu itu seperti apa. Ya, semoga saja. Saya berharap habis Lebaran ya kita bisa kunjungan ke IPAL. Seperti itu. Kemudian ini ada tugas 9, jadi menghitung FM ratio, menghitung kebutuhan oksigen dan juga produksi lumpur. Ya, ini deactivated sludge. Nah, ini dasar saja. Jadi ini saya tidak akan sampai keluar dimensinya berapa dan lain-lain. Nah, yang penting adalah ini dasar yang akan digunakan nanti ketika kalian merencanakan bangunan pengolahan air limbah yang ada di semester 7. Sudah ke minggu 13, ini proses biologis aerobik tapi dia terlekat ya. Ini juga nanti ada tugas presentasi juga. Ya, kemudian minggu ke-14 ini anaerobik sama ya nanti presentasi. Jadi hari Senin saya jelaskan, hari Selasanya presentasi. Seperti itu karena kita pertemuannya 2 kali. Kemudian minggu ke-15 ini ada pengolahan lanjutan. Sama. Jadi kalian akan saya jelaskan hari Senin, Selasanya presentasi. Kemudian di minggu 16 nanti ada ujian akhir semester. Ya.
Kalau kalian tahu tugasnya ada berapa ya, bisa dihitung. Ada 12 tugas, 1 kuis atau 2 kuis, final exam. Penilaiannya adalah seperti ini. Ya, tugas 1 3%, ini berapa persen? Tugas 1 berapa persen? 3%, 5%, dan lain-lain. Ya, ini lihatnya gampang. Tugas 1 3%, 2 5%, ini tugas 3 dan kuis. Masing-masing berapa? Kuisnya 9, tugasnya 8. Tugas 4, nanti 8%. Bisa kalian nanti baca sendiri ya, sudah saya tuliskan dengan detail. Jadi tugas 10 nanti apa yang harus dilakukan, nilainya berapa, bobot penilaiannya berapa, seperti itu. Oke, sudah? Ya, jadi ini biasanya namanya anaerobic digestion. Biasanya di cuma potong dari ayam, sapi, peternakan dan lain-lain itu menghasilkan kotoran ya. Kotoran itu kalian tahu kalau dulu propagandanya yang menyebabkan global warming adalah CH4. Dan CH4 itu karena kekuatannya 20 kali ya, 20 kalinya dari CO2. Dan CH4 itu dihasilkan di dunia paling banyak dari mana? Nah, kotoran sapi. Jadi sapi itu merasa di kambing dihitamkan. Ya, karena dia menghasilkan mekanis. Itu saya. Padahal kalau kalian tahu kendaraan bermotor sampai jumlah sapi di dunia masih banyak kan? Motor. Ya, kalau kalian emisi gas rumah kaca, CO2 itu 1. Kemudian C4 itu kekuatannya 20 kali. Jadi saya punya misal 1 molekul C4, kekuatan molekul ini global warming 20 kali. Jadi N 2O. Makanya sapi ini kan sama ini sekarang kalian tahu ini cairannya CFC-nya kan harus diisi freon. Ya, dulu CFC. Nah, ini juga termasuk salah satu penyebab pemanasan global. Ini lebih ini lagi. Jadi kalau kalian menghitung DS, ya gas rumah kaca itu bisa trending di industri. Ya, salah satu nilai proper itu kan nanti menghitung inventarisasi emisi gas rumah kaca yang terbentuk. Ya, salah satunya ya sampah PPA itu menyumbang gas rumah kaca karena sampah ditimbun itu memakan dampak. Beruntung kalian belum PPA ya? Belum. Masa depan nanti kalau diajarkan PPA itu nggak apa-apa itu gasnya ditahan. Nah, jadi digunakan untuk masak dan lain-lain. Ini introduction-nya dari anaerobic treatment. Namanya anaerobic berarti tidak ada oksigennya. Biasanya untuk mengolah air limbah yang kadar BOD, COD-nya itu sangat tinggi. Ya. Paling gampang 5 tahun. Ya. 5 tahun yang di Sumber. Kalau kalian mau kualitas air limbahnya masih belum tinggi banget itu. Sama terlalu tinggi BOD, COD-nya. Terus backwater. Tinja. Kemudian, nah selain air limbah, biasanya sampah-sampah organik yang kandungan air cukup tinggi. Contoh sludge ya, kemudian sampah makanan kan, di itu tidak ada praktikum biogas ya. Ini mau dunia dulu saya udah cerita, saya praktikum biogas.
Iya. Itu sebenarnya glukosa, gula. Oh, biar semangat. Iya, jadi kalau kalian gula sebenarnya makanya langsung gula, karena gula itu karbohidrat yang paling sangat sederhana, jadi tubuh itu langsung bisa menyerap. Ya, sudah itu kemudian akan melalui namanya acetogenesis. Jadi zat-zat ini akan berubah menjadi asam volatil. Nah, asam volatil ini akan berubah lagi, jadi dari sini ke sini namanya adalah mekanologen. Berapa ada yang 3 saja, ada yang 4. Oke, di sini sama seperti activated slide, perlu mixing. Ya, kemudian ini karena bakterinya itu suhunya tinggi, biasanya kalau kurang tinggi bisa ditambahkan panas. Seperti itu. Oke, yang berkelas adalah yang volatil solid. Ya, jadi kalau yang pasif dan lain-lain itu tidak bisa dideteksi oleh mikroorganisme. Oke, ini kalau keuntungannya ya, slice yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan aerobik. Kemudian kalau aerobik perlu N dan P, sedangkan ini enggak. Tapi ini malah jadi kelemahan kalau kita punya aerobik yang N dan P-nya tinggi, tetap dia kuat. Kemudian ini keuntungan yang paling ini adalah adanya metan. Metan bisa direcovery gasnya, itu salah satu energi. Nah, kemudian apa ya? Tapi ini terus ini seharusnya itu udah itu nggak sih ya? Ya, kita pakai itu aja ya, biar lebih singkat. Berapa nilainya? 1090. 1090. Satuan? Kira parameter kubik per kali. Yang ini udah kita hitung ya, nilainya yang ini. Enggak Bu, kalau yang S-nya aja itu, tapi kalau sama DX ya. Nah, ya belum. Kalau dari kalau itu 890 Bu. Kita pakai NADS ya, biar itu enggak kerja 2 kali. Paham gitu? 176,19. Nah, Tuan, katanya seperti ini. Ini nomor ini berat ya. Oke, berarti kita tersisa gram. Ini PSS, bakteri, per, ini di bawah. Ini mana maaf? Oke, nggak usah dilihat, ini fotonya sama semua. Ya kan ya? Oke, sekarang kredit total. Berapa? 386 gram USS meter pangkat 3 per D per minus 2727 gram per D per meter kubik. Ini itu berapa hasilnya? 0,5. Oke, 0,5. Samanya coret ya. Berarti gram PSS per gram. Ya, berarti setiap 1 gram COD
Ya apa? Ya, karbon aktif ini adalah prinsipnya dia pakai asopsi, jadi nempel. Oke, perbedaan. Ini ada asopsi pakai D. Ya, ini bukan tipe, tapi memang berbeda. Ini pakai B. Ada yang menjelaskan dari gambar ini aja? Ya. Oke, benar ya. Jadi yang D, diingat-ingat, yang pakai D ini hanya di permukaan. Kayak ini sampai dalamnya. Jadi yang prinsip yang tadi itu kotoran-kotorannya hanya melekat di permukaan dari karbon aktifnya saja. Oke, ini ya. Jadi kalau yang asopsi dan nempel tidak akan sampai masuk ke permukaan dari adsorbennya. Sedangkan yang up ini sampai masuk. Jadi asopsi yang pakai D ya, itu adalah proses nempelnya zat pencemar yang ada di air limbah itu di permukaan si karbon aktif. Ya, kalau kalian lihat ini adalah karbon aktifnya, di sini mungkin logam berat, kemudian apa lagi? Logam biasanya. Logam, kemudian TSS, FeMn. Nah, ini dia punya sisi aktif yang akan mengikat si molekul adsorbat ini di dalam sini. Nah, jadi ada dua istilah. Istilah ada adsorbat dan adsorben. Adsorben ini yang karbon aktifnya yang besar. Sedangkan adsorben yang kecil-kecil yang dia nempel di permukaan adsorben. Tujuan kita memproses asopsi ini adalah menghilangkan yang ini. Adsorbat yang ada di jurnal yang kami itu akan coba identifikasi dari 3 parameter, itu COD, BOD, dan juga SS. Dan di mana 3 parameter tersebut akan kita coba bandingkan dengan kecepatan pengambilan cepat. Yang pertama adalah BOD atau biological significance. Nah, kalau kita nanti di grafik itu tepatnya pada kecepatan pengambilan 100 rpm didapatkan titik optimum. Kenapa titik optimum? Karena pada saat titik tersebut di kecepatan 100 rpm itu didapatkan nilai atau kadar dari BOD itu berada di bawah dari standar umum yang berlaku pada PPLH 5 tahun 2014. Itu saya dapatkan untuk biji kelor, serbuk biji kelor itu sebesar 100 mg per liter, sedangkan untuk serbuk tawas itu dapatkan 120 mg per liter. Nah, kalau kita lihat dari kecepatan peradukan yang lainnya, yaitu pada rentang 80 hingga 90 rpm, itu masih cenderung tinggi, apalagi apabila kita menggunakan